Prima ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Muhammad Iqbal Zulfikar, NRT 2023-2910.1.01 Program Studi Hukum Keimigrasian C. Lalu yang kedua, ada saya, Muhammad Rizky Hidayat, NRT 2023-2917.1.01 dengan Program Studi Hukum Keimigrasian C. Lalu saya, Muhammad Farul Asyid, NRT 2023-2906.1.01 Prodi Hukum Keimigrasian C. Dan yang terakhir, saya Naila Serina, NRT 2023-2998.1 Prodi Hukum Keimigrasian C. Untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Penegakan hukum keimigrasian yang berlandaskan pada hak asasi manusia atau HAM mensyaratkan adanya keseimbangan antara keamanan dan kedaulatan negara dalam menjaga kepentingan negara tersebut. Nah, seperti dapat kita lihat pada prinsip non-refoulement bahwasanya negara tidak boleh melaksanakan pengembalian pengungsi ke negara asalnya yang dapat mengancam keselamatan pengungsi tersebut. Menurut Hinman, pada tahun 2012, penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada keamanan berisiko mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga migran sendiri rentan menjadi objek represif. Maka, integrasi HAM dapat dilakukan melalui pendekatan humanistik, hukum, dan pemberian ruang remedi sebagai cara untuk remedi administratif sebelum sanksi dikenakan. Goodwin Gill juga menekankan transparansi dalam prosedur pada deportasi, detensi, dan penolakan masuk. Itu sangat penting. Untuk pertanyaan kedua ada di sini. Ya, Indonesia mengatur penegakan hukum keimigrasian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan penegakan pada tindakan administratif seperti deportasi dan detensi. Diskresi besar diberikan kepada pejabat imigrasi di pasal 75 memungkinkan tindakan cepat dan ketertiban umum. Namun, Indonesia belum sepenuhnya memiliki mekanisme tentang remedial ataupun jalur banding administratif yang kuat. Sebaliknya, untuk negara Kanada sendiri menerapkan sistem Immigration and Refugee Protection Act atau IRPA yang menekankan asas keadilan prosedural dan hak atas peninjauan keputusan judicial review menurut Gedges et al. Sebelum deportasi, Kanada memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk mengajukan permohonan status kemanusiaan atau perlindungan sehingga menunjukkan keberpihakan pada prinsip proporsionalitas dan juga hak asasi manusia. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah penggunaan profiling dalam sistem imigrasi dapat dibenarkan secara etis dan hukum? Penggunaan profiling dapat dibenarkan secara hukum dalam konteks pencegahan kejahatan negara, asalkan tidak melanggar prinsip non-diskriminasi. Grace pada tahun 1991 menilai bahwa intelligence based efektif dalam mengidentifikasi ancaman seperti terorisme, namun harus disertai dengan batasan hukum yang ketat. Secara etis, profiling yang berbasis ras, etnis, ataupun agama tanpa dasar objektif melanggar prinsip kesetaraan. Oleh karena itu, profiling hanya dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan data risiko dasar atau risk-based profiling dan berada dalam pengawasan yang ketat. Amnesty International menyarankan adanya oversight untuk mencegah bias dan Nomor 14, perancangan sistem pengawasan orang asing yang efisien dan menghormati hak privasi. Jawabannya, dengan pengawasan sistem pengawasan ideal, dengan memadukan efektivitas dan perlindungan hak individu. Dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pelaporan imigrasi. Yang kedua, penerapan teknologi biometrik yang terenkripsi. Yang ketiga, audit berkala oleh lembaga independen.
Yang keempat, pusat pengaduan terpadu. Dan yang kelima, dapat menggunakan dengan penerapan prinsip data minimization. Dengan semua fitur berikut ini, tantangan efisiensi dan aplikasi dapat dijawab seperti yang diungkap dalam literatur Hildebrand tahun 2019 tentang etika teknologi digital dalam pengawasan negara. Untuk pertanyaan yang terakhir ialah untuk jawaban dari saya yaitu negara harus mengadopsi pendekatan berbasis balance governance, di mana keamanan nasional tidak dapat dijadikan dalih untuk menegasikan hak individu. Bigo pada tahun 2002 menyatakan bahwa keamanan dan kebebasan bukanlah dikotomi, tetapi bisa dikelola bersama melalui regulasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam konteks negara Indonesia, peran lembaga pengawas, peran intelijen, fungsi administratif, serta penyediaan mekanisme banding hukum menjadi kunci agar kebijakan keimigrasian tidak menjadi instrumen yang represif. Selain itu, penerapan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan non-diskriminasi harus menjadi fondasi dalam semua kebijakan dan tindakan keimigrasian. Sekian pesan dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih.